Sahabat wanita, salam jumpa dengan saya Anneke, masih bersama acara Wanita Berpengharapan. Sesuai dengan nama acaranya, akan ada banyak pengharapan baru yang ingin kami bagikan untuk Anda saat ini. Di bagian pertama acara ini, saya akan berbagi informasi tentang manfaat kencur bagi kesehatan tubuh. Dan di bagian kedua nanti, hidup sebagai anak terang adalah bahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati. Selamat mengikuti sampai akhir acara ini. Sahabat wanita, kencur merupakan tanaman herbal yang punya aroma dan cita rasa yang pedas. Kencur masih tergolong kerabat dari jahe. Dan manfaat kencur sebagai obat sudah dikenal turun-temurun. Ada beberapa kandungan nutrisi kencur yang membuatnya kaya akan manfaat yang baik untuk kesehatan. Ada protein, serat, mineral, vitamin. Ada juga kandungan minyak esensial dan senyawa yang bersifat antioksidan, anti radang, antibakteri, dan ada anti nyerinya juga. Karena kekayaannya inilah, kencur punya andil untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Manfaat kencur bisa Anda temukan di daun maupun rimpangnya. Ada beberapa manfaat kencur untuk kesehatan. Kencur bisa dimanfaatkan untuk meredakan sakit gigi. Ekstrak kencur mengandung senyawa yang bersifat antibakteri yang membasmi kuman di gigi dan gusi. Dan ada juga zat anti radangnya yang bisa meredakan nyeri dan bengkak di gigi dan gusi. Manfaat ini sudah terkenal sejak dulu sehingga tanaman ini umum digunakan sebagai obat kumur untuk meredakan nyeri akibat sakit gigi. Kencur juga sering dimanfaatkan untuk menurunkan demam. Demam merupakan salah satu gejala penyakit infeksi. Nah, ekstrak kencur punya kandungan antimikroba yang bisa melawan berbagai infeksi kuman. Konsumsi kencur juga dipercaya bisa meredakan sakit perut. Ini berkat efek dari senyawa anti radang dan anti nyeri yang bisa meringankan rasa nyeri. Membantu mengatasi diare juga salah satu manfaat kencur yang punya kandungan antibakteri yang bisa melawan bakteri jahat di usus. Selain itu, kencur juga mengandung prebiotik yang bisa menyeimbangkan bakteri baik dan bakteri jahat di dalam usus. Meredakan sakit mah juga salah satu manfaat kencur yang punya kandungan anti nyeri dan anti radang. Karena kedua kandungan ini bisa mengurangi ketidaknyamanan di perut karena gangguan mah. Manfaat yang lain, kencur bisa mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini karena kencur mengandung kalium, antioksidan, dan senyawa yang bersifat diuretik atau yang bisa meningkatkan pembuangan urin. Ini berperan menjaga tekanan darah tetap stabil dan melancarkan sirkulasi darah. Menurunkan kadar gula darah ini juga salah satu manfaat kencur. Karena kencur punya kandungan polifenol yang bersifat antidiabetik. Tetapi kencur tidak bisa menjadi obat tunggal untuk mengatasi gangguan diabetes. Itu berarti konsultasi dengan tenaga medis dan pemeriksaan rutin perlu tetap dilakukan. Kencur merupakan salah satu tumbuhan herbal yang kaya akan kandungan antioksidan, yaitu flavonoid. Kandungan ini diketahui mampu menangkal kerusakan sel akibat paparan radikal bebas, misalnya dari asap rokok atau polusi. Dengan mengkonsumsi kencur, berarti Anda siap untuk menjaga kesehatan tubuh. Saya yakin kita semua tidak ingin terganggu kesehatan kita hanya gara-gara nyamuk ya. Minyak atsiri yang terbuat dari ekstrak kencur bisa mengusir nyamuk. Anda bisa memanfaatkannya sebagai lotion atau olesan anti nyamuk di tangan,
atau Anda bisa memanfaatkan sebagai aromaterapi di ruangan di rumah Anda. Aroma minyak atsiri memang tidak disukai nyamuk. Dengan memanfaatkan minyak atsiri dari kencur, Anda akan terbebas dari gangguan nyamuk. Selain mengatasi gangguan nyamuk, aromaterapi berbahan kencur ini bisa memberikan efek menenangkan pikiran atau meredakan rasa cemas serta stres. Kalau Anda ingin memanfaatkan kehebatan kencur untuk kesehatan, selain sebagai bahan olesan atau aromaterapi, Anda bisa mengkonsumsinya dalam bentuk jamu, atau bisa juga dikonsumsi langsung dengan ukuran dan jumlah terbatas. Hati-hati, kalau kencur dikonsumsi berlebihan, akan memunculkan efek samping seperti tubuh terasa lemas, nafsu makan berkurang, bahkan diare. Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati dan disarankan untuk mengkonsumsi kencur yang dalam bentuk minuman tidak lebih dari 4 cangkir per hari. Hal penting yang perlu mendapat perhatian, untuk mendapatkan manfaat kencur dengan aman, Anda sebaiknya konsultasi ke dokter dulu. Apalagi kalau ingin menggunakan kencur sebagai obat herbal atau suplemen untuk mengobati penyakit yang Anda alami. Jadi kita sudah berkenalan dengan salah satu tanaman herbal yang sering juga dimanfaatkan sebagai salah satu bumbu masakan yang ternyata punya andil besar untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga, namanya kencur. Kencur ini tanaman yang bentuknya mirip seperti jahe, sering digunakan untuk menambah aroma masakan juga. Punya banyak kandungan yang bisa memberi manfaat baik untuk kesehatan, bahkan mengobati penyakit. Kencur bermanfaat untuk mengatasi sakit gigi, bisa menurunkan demam, meredakan sakit perut, dan mengatasi berbagai gangguan di sekitar perut. Bisa juga membantu menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah. Punya kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, bisa sebagai pengusir nyamuk sekaligus aromaterapi. Fakta yang lain, kencur sudah lama dikenal sebagai obat tradisional yang bisa menyembuhkan batuk berdahak. Meminum ramuan kencur bisa melegakan pernafasan dan membantu menghentikan batuk berdahak lebih cepat. Bahkan tanaman herbal ini sering dikonsumsi oleh para penyanyi sebelum mereka tampil untuk membantu menjaga kondisi pita suara. Nah, ada tipsnya untuk mengolah kencur. Untuk mengobati influenza, bisa Anda menumbuk rimpang kencur dan daunnya sampai halus. Tambahkan air hangat dan bisa dikonsumsi selagi hangat. Tumbukan daun kencur bisa juga digunakan untuk mengobati sakit kepala. Untuk penghilang lelah, Anda bisa merebus rimpang kencur bersama bahan-bahan lainnya yang sudah disangrai terlebih dahulu. Cara ini bertujuan untuk mengeluarkan kandungan-kandungan kencur semaksimal mungkin. Sebagai obat batuk alami, kencur bisa diparut supaya kandungan dalam serat kencur bisa tercampur rata ketika dicampurkan dengan air hangat. Kalau Anda suka, bisa juga mengunyah langsung kencur mentah yang sudah dicuci bersih menggunakan air matang. Ini bermanfaat untuk mengobati radang lambung juga. Anda hanya perlu mengunyah dan menelan air sarinya saja, tidak perlu menelan ampas dari rimpang kencur yang sudah dikunyah. Jadi kencur bisa ditumbuk, bisa disangrai kemudian direbus, diparut, bahkan dikonsumsi langsung. Sahabat wanita, kita bisa belajar dari kencur, rimpang kecil, tapi punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Kita juga akan belajar untuk mental dan iman kita. Ibu Eti Rahmawati akan berbagi untuk kita, hidup sebagai anak terang. Sesudah sebuah lagu berikut ini, kita akan menyimaknya.
di atas segala nama, ku angkat tanganku, ku serahkan hidupku bagi nama yang termulia. Di dalam namamu aku percaya, nama di atas segala nama. Ku angkat tanganku, ku serahkan hidupku bagi nama yang termulia. Yesus, hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesusku, dalam namamu jaminan hidupku. Dalam namamu aku percaya, nama di atas segala nama. Ku angkat tanganku, ku serahkan hidupku bagi nama yang termulia. Yesus, hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesusku, dalam namamu jaminan hidupku. Hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesusku, dalam namamu jaminan hidupku. Hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesusku, dalam namamu jaminan hidupku. Dalam namamu jaminan hidupku. Dalam namamu jaminan hidupku. Sahabat, ketika musim hujan tiba, suasana alam di sekitar kita diliputi mendung, bahkan kadang-kadang menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari sama sekali. Suasana ini membuat semua orang merasakan
kurang bersemangat untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan rutinnya. Pada umumnya, orang tidak suka berada dalam suasana gelap atau dalam ruang yang gelap. Setiap orang lebih suka pada suasana terang. Orang juga tidak menyukai kegelapan malam. Oleh sebab itu, setiap rumah pasti memiliki lampu agar rumah menjadi terang. Kita bisa membayangkan bagaimana hidup kita bila berada di dalam suasana gelap atau berada di ruangan gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa, walaupun kita sudah membuka mata kita lebar-lebar. Sahabat, kita tahu ada ribuan daerah di negeri kita ini yang belum ada listriknya. Dan ketika ada daerah yang belum ada listrik, lalu pemerintah memberikan aliran listrik, tentu masyarakat sangat senang dan pasti hidupnya berubah. Ada banyak kisah perubahan hidup dari orang-orang yang dulunya tidak memiliki listrik, dan ketika ada aliran listrik masuk desa mereka, hidup mereka berubah menjadi lebih baik. Salah satu kisah yang menarik adalah kisah seorang pria bernama Valentino yang berusia 24 tahun. Valentino berasal dari Sumba Timur. Ia hidup bersama seorang istrinya. Sebelum listrik masuk desanya, Valentino adalah seorang pedagang ikan. Setiap pagi ia pergi ke laut untuk membeli ikan dari para nelayan. Lalu ia menjual ikan keliling desanya. Kadang bisa terjual semua, kadang juga tidak. Dari hasil menjual ikan, ia hanya memperoleh 500.000 per minggu. Tetapi ketika listrik masuk ke desanya, ia beralih profesi dari penjual ikan, kemudian ia mendirikan bengkel las. Dari usaha bengkel las ini, ia bisa memiliki pendapatan 3 juta rupiah per minggu. Ia sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menyediakan aliran listrik di desanya. Kini hidupnya sungguh berubah dan Valentino bisa hidup cukup bersama keluarganya. Sahabat, hidup memang membutuhkan terang agar bisa mengubah kegelapan. Tahukah Anda, bukan hanya hidup fisik saja yang membutuhkan terang, tetapi jiwa kita, batin kita juga membutuhkan terang. Manusia yang jiwanya berada dalam kegelapan pasti akan menghasilkan kehidupan yang gelap, atau bisa diartikan hidup yang tidak baik. Ada seorang wanita berurai air mata ketika bercerita tentang hidupnya yang gelap. Selama 5 tahun, ia hidup di tempat pelacuran dengan menghasilkan banyak uang, sehingga ia bisa beli perhiasan dan pakaian mahal. Tetapi ketika ada seseorang yang menyadarkannya, ia pun bertobat dan berhenti menjadi pelacur. Ia mengatakan bahwa dulu hidupnya gelap, tetapi kini menjadi terang karena Kristus telah memberikan terang hidup. Sahabat, dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang hidup hanya kita miliki bila kita mengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan mengikut Kristus berarti pula taat kepada ajarannya. Seorang rasul yang bernama Paulus yang dulunya hidup dalam kegelapan dan setelah ia memiliki terang Kristus, ia berkata kepada orang-orang kudus di Efesus. Dalam surat Efesus 5 ayat 8 dan 9, Paulus berkata,
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, Rasul Paulus mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sahabat, jika hidup kita memiliki terang Kristus, maka kita akan menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang tentu hidupnya akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran akan terus terpancar dari kehidupan kita bagaikan cahaya yang menyinari hidup kita sendiri dan juga hidup orang lain. Siapapun bisa menjadi anak-anak terang bila menjadi pengikut Kristus. Tidak peduli seberapa gelapnya hidup seseorang atau seberapa jahatnya hidup seseorang. Bila ia percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya serta bertobat dari segala macam dosanya, maka ia akan menjadi anak-anak terang. Sahabat, tak peduli Anda seorang wanita cantik atau tidak, Anda wanita kaya atau tidak, Anda wanita pandai atau tidak, hidup Anda akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran bila Anda hidup sebagai anak-anak terang. Satu-satunya jalan untuk menjadi anak terang adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya. Dengan menjadi pengikut Tuhan Yesus, Anda akan dibimbing dan dipimpin melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebaliknya, bila Anda tidak menjadi anak terang, maka hidup Anda ada dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan berarti hidup tidak berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, melainkan hidup dalam dosa. Nah, sahabat, tentukan pilihan Anda. Tuhan selalu berharap Anda memilih menjadi anak-anak terang. Tuhan berharap Anda percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya, sehingga hidup Anda akan bercahaya menerangi orang-orang di sekeliling Anda. Hidup sebagai anak-anak terang bukan saja berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, tetapi kelak Anda akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Oleh sebab itu, pilihlah menjadi anak-anak terang. Dengarkan kembali apa yang dikatakan Rasul Paulus untuk Anda saat ini. Rasul Paulus mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia.
Sahabat wanita, sampai di sini jumpa kita. Pastikan Anda tidak ketinggalan semua informasi bermanfaat dari acara Wanita Berpengharapan. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan langsung kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa.